Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pada konsep dasar biaya. Nah, jadi kalian harus tahu bagaimana kita memahami konsep dasar dari biaya tersebut. Nah, yang pertama kita pahami di sini adalah pada konsep akuntansi biaya. Sebelum membahas tentang apa itu biaya, perbedaan biaya dengan beban itu apa saja, itu harus kita kupas tuntas di sini. Nah, untuk yang konsep akuntansi biaya ini merupakan proses pencatatan, penggolongan peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk ataupun jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Maksudnya di sini adalah tidak terlepas dari pengertian akuntansi. Nah, kalian pernah belajar tentang akuntansi itu apa? Ya, dimulai dari proses pencatatan, ada 4 tahap ya. Ada tahap pencatatan, tahap penggolongan, peringkasan, dan penyajian. Itu yang dinamakan dengan akuntansi. Nah, kalau di dalam akuntansi biaya itu maksudnya apa? Ya, kita menyajikan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Baik biaya yang produksi maupun biaya non-produksi ataupun biaya-biaya yang lain. Itu yang dinamakan dengan akuntansi biaya. Kemudian akuntansi biaya ini bisa menghasilkan informasi biaya dengan tujuan. Ini ada 3 tujuannya. Yang pertama pastinya dengan menentukan harga pokok produksi. Jadi penentuan harga pokok produksi itu bisa menggunakan 2 metode. Ada yang metode full costing dan variable costing. Tapi kalau kita pengumpulan biaya produksi atau harga pokok produksi itu ada 2 juga, yaitu berdasarkan pesanan dan berdasarkan proses. Jadi beda-beda, jangan disamakan. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, tujuannya adalah sebagai pengendalian biaya. Nah, jadi pengendalian biaya ini akan diperkirakan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan biasanya terjadi pada biaya relevan. Apakah pesanan itu kita terima ataukah kita tolak. Nah, caranya bagaimana? Dilihat dari sisi labanya. Kalau dia menguntungkan, oke, kita terima. Kalau tidak menguntungkan, oke, kita tolak. Nah, kemudian bagaimana konsep biaya? Nah, konsep biaya ini kita ketahui bahwa biaya itu kan objek yang diproses oleh akuntansi biaya dalam artian pengorbanan sumber ekonomi. Pastinya yang diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi ataukah yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan kalau kita membeli nasi uduk pasti dengan menggunakan uang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa makan dengan kenyang. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya. Nah, bagaimana perbedaan dari biaya itu sendiri dengan beban? Nah, kalau kita ketahui tadi kan biaya sudah kita pahami suatu pengorbanan ekonomi pastinya dalam satuan uang. Nah, di sini kalau di dalam suatu perusahaan manufaktur, pastinya biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, langsung biaya BOP, ataupun biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan manufaktur. Itu yang dinamakan biaya. Tapi kalau expense itu ataupun beban, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk oleh perusahaan ataupun perorangan yang bersifat sebagai aktivitas pendukung saja. Maksudnya di sini apa? Ya, beban umum atau biaya umum dan administrasi, beban pemasaran seperti apa? Gaji karyawan kantor pusat, biaya telepon atau air. Nah, kemudian
kita akan menjelaskan mengenai tipe dari akuntansi. Jadi tipe dari akuntansi itu ada dua. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apakah akuntansi biaya itu masuk ke dalam tipe akuntansi? Kedua-duanya bisa masuk karena dibutuhkan oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau nggak ada biaya, maka untuk yang manajemen bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Kalau nggak ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya di dalam akuntansi keuangan, bagaimana dia bisa memberikan informasi berupa keuangan atau penyajian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Maka dari itu, untuk yang akuntansi biaya, masuk kedua dari tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi keuangan? Nah, di sini akuntansi keuangan itu adalah menghasilkan informasi keuangan terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar. Sedangkan untuk yang akuntansi manajemen itu adalah yang dibutuhkan oleh para manajer dan berbagai jenjang organisasi, artinya pihak internal. Itu kalau yang akuntansi manajemen. Nah, di sini karena adanya perbedaan karakteristik pemakai informasinya, baik yang akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, maka akuntansi keuangan ini hanya mencakup perusahaan secara keseluruhan, berorientasi pada masa lalu yang dimana mempunyai ataupun memiliki rentang waktu yang kurang fleksibel dan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim, yaitu kayak standar akuntansi keuangannya, baik yang PSAK ataupun IFRS ataupun yang lainnya. Nah, secara ringkas, teliti sama sekali tidak menyangkut aspek perilaku manusia. Nah, di sini kita juga mengetahui perbedaannya secara gamblang, mulai dari tujuan informasi dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen saya sudah jelaskan tadi, yaitu pastinya seorang manajer harus bisa mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, kalau akuntansi keuangan ini mengkomunikasikan atau memberikan informasi mengenai posisi keuangan kepada pihak luar. Nah, pihak luar itu maksudnya apa? Ya, investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya. Kemudian untuk yang kedua, pemakai utama. Kalau yang di akuntansi manajemen itu pastinya orang dalam dong ya, yaitu manajer perusahaan itu sendiri. Kalau akuntansi keuangan pastinya pemakai eksternal atau pihak luar. Fokus dan penekanannya di sini berorientasi pada masa depan, misalkan pada tahun anggaran 2006. Jadi ini udah disiapkan dengan tahun sebelumnya. Kalau yang akuntansi keuangan, dia berorientasi pada masa lalu kebalikan. Nah, kemudian untuk yang aturan pengukuran dan pelaporan, di sini sudah sangat jelas ya. Karena untuk yang akuntansi keuangannya itu, akuntansi manajemennya itu, pengukuran dan laporan internal tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP yang di mana berdasarkan pada analisis biaya dan manfaat. Kalau laporan keuangan itu pastinya berdasarkan standar akuntansi internasionalnya ataupun standar akuntansi PSAK yang ada di Indonesia. Nah, dan disahkan oleh seorang auditor eksternal yang secara independen. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah mulai dari rentang waktu dan jenis laporan keuangannya. Nah, di sini kalau akuntansi manajemen ini bervariasi mulai dari informasi per jam hingga 15 sampai 20 tahun berupa laporan keuangan dan non keuangan mengenai produk, departemen, daerah dan strateginya. Pokoknya menyangkut dengan manajemennya.
Kalau akuntansi keuangan di sini dari rentang waktunya bisa tahunan, kuartal, yang seperti kalian ketahui kalau di Bursa Efek itu kan ada banyak perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur juga tuh mempublikasikan yang namanya laporan keuangan secara tahunan. Ada juga secara kuartal. Kalian bisa mengetahuinya dari situ untuk yang perbedaan akuntansi keuangan dari rentang waktu dan jenis laporannya. Kemudian implikasi perilakunya di sini adalah dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya. Pastinya di sini adalah yang mengelola itu orang-orang dalam ya. Kemudian untuk yang akuntansi keuangan ini melaporkan kejadian-kejadian ekonomi yang akan mempengaruhi perilaku karena kompensasi manajer sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini saya paham sama kalian. Pastinya klasifikasi biaya itu ada berapa? Oh, ada biaya tetap, ada biaya variabel, semi variabel atau biaya lainnya, bukan seperti itu ya cara kita jawab. Tapi di dalam klasifikasi biaya itu ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah menurut objek pengeluarannya. Dan yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai atau objek biayanya. Objek biaya sama objek pengeluaran beda ya. Kalau objek biaya itu sesuatu yang dibiayai, apakah ada hubungan biaya langsung ataupun tidak langsung, itu yang dinamakan objek biaya. Kemudian menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, jadi menurut perilaku biaya atau volume kegiatannya, menurut jangka waktu manfaat, dan menurut dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang untuk pembahasannya di sini adalah yang pertama, menurut objek pengeluarannya. Nah, kalau menurut objek pengeluaran yang dimaksud di sini adalah nama objek pengeluarannya atau biasanya merupakan dasar dari penggolongan biayanya. Misalkan nama objek pengeluarannya adalah bahan bakar, maka seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut dengan biaya bahan bakar. Dan yang selanjutnya adalah menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada yang biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, menurut fungsinya gitu aja kalau secara sederhana ya. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya itu ada dua. Ada fungsi biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, untuk yang biaya produksi merupakan adanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Yang dimana biaya produksi itu kan biaya yang langsung diolah menjadi sebuah produk. Nah, kemudian dijual kembali. Dijual itu untuk masuk dalam biaya non produksi. Kalau contoh dari biaya bahan baku, ya kain pada perusahaan garment, karet pada perusahaan ban, kulit pada perusahaan sepatu, ataupun tas, ataupun sandal, dan lain-lainnya. Nah, kalau biaya tenaga kerja termasuk karyawan jahit dan obras kain pada perusahaan garment. Yang penting kalau tenaga kerja, biaya tenaga kerja itu karyawannya ya. Apapun nama perusahaan manufakturnya, yang penting biaya tenaga kerja itu termasuk karyawannya. Kemudian kalau BOP ini termasuk atau dibagi menjadi 3. Ada yang bahan penolong sama bahan utama itu beda ya. Kalau bahan utamanya itu seperti bahan baku itu yang bahan utama. Tapi kalau bahan penolong, tanpa adanya bahan penolong itu pun produk tetap akan jadi. Tapi tanpa adanya bahan baku atau bahan utama itu produk tidak akan bisa jadi.
Nah, kemudian salah satu contoh dari bahan penolong di sini adalah kancing dan benang pada perusahaan garment, amplas, sekrup, dan paku pada perusahaan mebel, lem, dan sebagainya ya. Nah, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung itu juga masuk dalam BOP. Kenapa? Karena merupakan gaji pengawas pabrik, gaji direktur pabrik, dan operator listrik pabrik. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya tidak langsung. Contoh dari biaya tidak langsung ini yaitu penyusutan mesin pabrik, reparasi pemeliharaan, kemudian peralatan pabrik, listrik, dan air pabrik. Itu yang dinamakan dengan biaya tidak langsung pada biaya produksi BOP. Jadi jangan salah paham kalian bahwa biaya tenaga kerja tidak langsung itu juga masuk BOP. Biaya bahan penolong juga masuk BOP karena merupakan bahan utama atau bahan baku. Nah, jadi yang kedua adalah biaya non produksi. Biaya non produksi ini ketika produk itu sudah jadi dibagi menjadi dua, pemasaran dan administrasi dan umum. Kalau contoh dari biaya pemasaran di sini ada iklan dan promosi, kemudian pengiriman, penjualan, komisi, dan sebagainya. Kalau administrasi ini gaji presiden direktur, perlengkapan kantor, listrik dan telepon, gaji bagian keamanan kantor, itu membutuhkan biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biayanya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, sesuatu yang harus dibiayai atau objek biayanya termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung ini berkaitan dengan objek biaya tertentu yang dapat ditelusuri ke objek biayanya. Nah, contohnya apa? Biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol atau biaya-biaya yang lainnya yang bisa kalian contohkan. Kemudian biaya tak langsung ini berkaitan dengan objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biayanya tersebut seperti apa? Seperti biaya gaji supervisor. Nah, di sini adalah salah satu penjelasan dari objek biayanya. Karena jenis biayanya di sini ada dua, kemudian untuk yang langsung pembebanan biayanya itu dalam penelusuran biaya. Kalau yang tidak langsung itu pembebanannya pada alokasi biaya. Di sini sudah ada contohnya, kertas untuk mencetak majalah, biaya sewa gedung, kalau objek biayanya yaitu majalah dan spot. Kemudian dari segi perilaku atau volume kegiatannya, ada dua, di sini adalah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini untuk yang biaya tetapnya ini, biaya yang tidak akan berubah secara total pada waktu periode tertentu. Kalau yang variabelnya, biaya yang selalu berubah-ubah. Apa itu biaya tetap contohnya? Ya, gaji karyawan, direktur, itu yang termasuk biaya tetap. Kalau yang biaya variabel maksudnya apa? Biaya variabel itu termasuk biaya produksi. Nah, bahan baku kan harganya tidak konstan ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau udah bahan baku naik, maka biaya tenaga kerja pun ikut naik. Begitu pula dengan BOP-nya. Tuh ya, kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya yang biaya langsung dan tidak langsung dengan biaya variabel dan biaya tetap. Di sini dilihat dari pola perilaku biaya yang variabel dan yang biaya tetap. Nah, untuk yang biaya langsung tadi kan contohnya ban yang digunakan dalam perakitan mobil perusahaan ban. Kemudian untuk biaya tidak langsungnya, biaya tenaga kerjanya, kemudian konsumsi listrik, dihitung hanya untuk pabrik yang merakit beragam produk. Ini objek biayanya adalah BMW, itu berarti kan kendaraan yang diproduksi.
Nah, dari mana kita ketahui biaya tidak langsungnya? Di situ saya sudah jelaskan yang termasuk dalam BOP itu kan ada 3. Yang pertama adalah bahan penolong, yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga adalah biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini adalah biaya tenaga di pabrik, termasuk ya konsumsi listriknya, gitu kan, ataupun teleponnya atau apa. Nah, itu yang termasuk dengan biaya tidak langsung. Nah, kemudian untuk yang BOP tetapnya, ini gaji penyelia pada lini perakitan, kayak ya gaji direktur apalah. Nah, itu. Kemudian untuk yang tidak langsungnya biaya sewanya tahunan, berarti kan artinya apa? Biaya sewa pabrik. Nah, karena biaya sewa ini adalah untuk seluruh pabrik yang merakit produksi kendaraan tersebut. Nah, itu tetap. Biaya berdasarkan waktu manfaatnya. Ada yang capital expenditure dan revenue expenditure. Kalau yang capital expenditure itu manfaat lebih dari 1 periode akuntansi pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Contohnya apa? Nah, apakah biaya pemeliharaan dan reparasi itu termasuk dalam pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, kemudian kalau yang investasi, biaya yang hanya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Nah, contohnya apa? Kalau yang pengeluaran modal kan pembelian gedung. Kalau yang investasi termasuk pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan. Nah, itu yang dinamakan dengan pengeluaran investasi. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya, biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Ada yang biaya relevan dan tidak relevan. Kalau yang biaya relevan di sini, biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu. Apakah pesanan itu diterima atau tidak? Gitu ya, apakah keputusannya membeli atau membuat, itu yang dinamakan dengan biaya relevan. Kalau kita membeli itu menghasilkan laba enggak daripada membuat. Nah, kemudian biaya tidak relevan di sini tidak berbeda dengan alternatif tindakan yang ada. Sebenarnya 11-12 ini ya antara biaya relevannya. Kemudian akumulasi biaya. Akumulasi biaya ini adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk ataupun jasa. Di sini ada 2 metode, ada yang biaya pesanan dan ada yang biaya proses. Akumulasi itu kan artinya pengumpulan, ya kan, mengakumulasikan. Jadi pengumpulan harga pokok produk itu ada 2, yaitu dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, dan yang kedua adalah dengan menggunakan metode harga pokok proses. Itu ya. Kemudian proses produksi di dalam perusahaan manufaktur. Nah, kalau proses produksi ini adalah kita ketahui proses pengolahannya, input menjadi output. Karena di dalam perusahaan manufaktur itu merupakan kegiatan operasionalnya memang sangat komplit dibandingkan dengan perusahaan jasa maupun dagang. Kenapa? Karena di dalam perusahaan manufaktur itu membutuhkan sebuah proses pengolahan. Makanya itu dikatakan sebagai kegiatan yang sangat komplit. Yang mana proses pengolahannya itu dimulai dengan membeli bahan baku, diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, dan akhirnya dijual kembali. Nah, outputnya ini kan barang jadi, berupa apa? Berupa sebuah produk. Nah, kalau inputnya itu dia masih proses mulai dari setengah jadinya tadi ya.
Nah, jadi untuk yang perusahaan pabrikasi, proses produksinya dilakukan dengan 2 tahap, yaitu bisa 1 tahap proses produksi dan beberapa tahapan proses produksi, lebih dari 1 proses produksi. Nah, kemudian kalau 1 tahapan produksi di sini merupakan suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk selesai menjadi 1 departemen atau 1 tahapan proses produksi. Jadi kita hanya memperhitungkan melalui 1 departemen saja. Ya, contohnya di sini ada bahan baku, kemudian tenaga kerja, BOP melalui proses sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, kalau yang lebih dari 1 departemen, nah di sini adalah sudah jelas ya, melebihi dari 1 departemen. Nah, departemen ini maksudnya adalah departemen produksi, jasa, pembantu sebagai penunjang departemen produksi lainnya. Nah, jadi tidak hanya pada departemen produksi saja. Jadi tahapannya juga lebih ribet ketika kita memperhitungkan atau mengumpulkan harga pokok produksi dengan menggunakan lebih dari 1 departemen. Caranya di sini adalah mulai dari pembelian bahan baku, kemudian diolah oleh tenaga kerja, dari Departemen 1, kemudian Departemen 2, kemudian Departemen 3 menjadi sebuah produk. Kalau BOP-nya juga dari Departemen Jasa, ini kan ada 2 departemen, Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Mereka itu saling berkaitan. Nanti perhitungannya juga sebenarnya yang perhitungan pertama 1 departemen itu sama dengan 1 atau lebih departemen ya. Kalau kita misalkan untuk yang 2 departemen, departemen 1 kita hitung terlebih dahulu dengan caranya sama dengan yang di sini ya, caranya sama, kemudian lalu kita hitung dengan proses produksi ke departemen yang kedua. Nah, departemen yang kedua inilah yang lebih jelas perhitungannya. Kalau yang departemen pertama itu hanya ringan saja atau secara mudah karena kita udah paham pada departemen pertama. Itu ya, cuma lanjutannya aja. Nah, kemudian aliran biaya pada perusahaan manufaktur atau pabrik. Di sini karena tidak jauh beda dengan akuntansi keuangannya, karena tadi sudah saya jelaskan siklusnya mulai dari proses pencatatan sampai penyajian juga itu sama, cuman yang membedakannya adalah yang disajikan itu apa. Nah, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, semua aliran biaya itu diperhitungkan tanpa memperhatikan yang namanya adanya perilaku biaya yang sifatnya tetap dan variabel. Jadi seluruh diperhitungkan, mau dia tetap, mau dia variabel, kemudian diasumsikan dengan menggunakan biaya penuh. Nah, biaya penuh itu dalam penentuan biaya ada 2, biaya penuh atau full costing dan biaya variabel. Nanti akan kita bahas juga. Nah, maka dari itu untuk yang pertama ini hanya teorinya saja. Ya, kemudian untuk yang aliran biaya pabrik di sini juga sangat jelas bahwa kas yang termasuk aktiva yang dapat disusutkan, kemudian utang dagang. Nah, kemudian ini untuk yang biaya manufakturnya dalam pembelian bahan baku langsung, tenaga kerja, kemudian BOP termasuk tenaga kerja tidak langsung, bahan penolong atau bahan tidak langsung, dan BOP lainnya. Nah, kemudian di sini ada bahan baku yang dibeli, dijadikan sebagai persediaan, kemudian diproses. Kalau sudah diproses menjadi harga pokok, produk selesai, kemudian kalau sudah produk selesai otomatis dijadikan sebagai persediaan produk selesai yang ditaruh di dalam gudang.
lalu dijual kembali. Inilah aliran biaya perusahaan manufaktur ya. Ya kalian harus paham. Nah, kemudian ini juga kalau secara sederhana ya kita harus tentukan harga pokok yang dibeli terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan berapa biaya tenaga kerjanya dan BOP-nya. Kalau sudah ini ditentukan, kemudian langsung dijual gitu. Nah, kalau dalam siklus pembuatan produk tadi juga sudah saya jelaskan mulai dari pembelian bahan baku dan penyimpanannya. Penyimpanan bahan baku itu sama dengan persediaan bahan baku, kemudian digolongkan bahan baku ini menjadi produk selesai, lalu disimpan menjadi produk selesai dalam gudang. Nah, ini kan belum selesai, belum sampai dijual ya, cuman sampai selesai diproduksi. Nah, kalau udah selesai diproduksi, otomatis kan disimpan dalam gudang menjadi persediaan produk selesai. Nah, kemudian bagaimana siklus akuntansi biaya tadi? Ini juga penjelasannya, kesimpulannya di sini ya. Nah, mulai dari kita tentukan harga pokok bahan baku yang dibeli, baik itu biaya tenaga kerja, kemudian berapa bahan baku yang digunakan, kemudian BOP-nya, kemudian kita kumpulkan apakah ini berdasarkan pesanan ataukah proses, kemudian kita tentukan, kita hitung menggunakan dua metode, apakah variable costing maupun full costing. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.